Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, saya Jan Willem Mongge diminta untuk menyampaikan atau memaparkan materi dari proposal mini yang kami buat bersama-sama. Alhamdulillah dan terima kasih buat kedua teman saya yang secara bersama-sama menyiapkan materi ini. Tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Iksan Nur yang telah memberikan tugas kepada kami bertiga di KM 05 kelompok 10 sebagai dosen pengampu kami di bidang studi atau mata kuliah digital marketing. Tugas ini kami buat sekaligus dalam rangka memberikan pelatihan kepada kami, tetap dalam rangka pengembangan diri, tapi juga salah satu bagian dari ujian akhir semester 1 bagi mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Berikut. Di sini kami dari kelompok 10, kelas KM 05. Nama-nama kami tidak tertera pada layar monitor ini atau layar PC. Jan Willem Mongge, saya sendiri. Yang kedua adalah Ahmad Jamaluddin dan yang ketiga Edi Gumawanto. Next. Nah, kami memilih busana muslim masa kini yang lagi elegan, yang sangat digemari oleh kaum hawa, terutama para wanita, ibu-ibu. Mereka pakai untuk menyesuaikan diri, tapi juga sebagai penampilan seorang wanita muslim, bagaimana memilih busana yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan pakaian kita tahu semua bahwa sudah menjadi tren dan sangat dibutuhkan oleh setiap insan. Berikut. Bukan itu saja, tetapi pakaian bebas ataupun pakaian kantor, kemeja, terutama ada jeans yang juga banyak peminatnya. Penggemarnya juga banyak. Kami memilih ini dengan harapan bisa menembus target atau pasar. Ya. Di kalangan kaum milenial sangat suka model baju atau pakaian sekarang yang sangat cocok dalam mencari jati dirinya sebagai anak muda. Next. Nah, bisnis plan kami dalam usaha fashion seperti yang tertera pada layar ini, bab 1 tentang pendahuluan latar belakang, karena melihat peluang usaha yang bagus. Karena pakaian menjadi satu kebutuhan bagi manusia, bukan hanya sekedar untuk menutupi tubuh dari terik matahari, tetapi lebih dari itu sebagai mode yang sangat diminati oleh semua insan. Nah, karena pakaian itu sangat butuh, kami juga mencari format atau bentuk-bentuk apa yang disukai oleh masyarakat. Pakaian adalah kebutuhan primer manusia. Selain untuk melindungi diri dari terik matahari, tapi juga bagi anak-anak muda pakaian merupakan suatu cara mereka untuk mengekspresikan dirinya. Jakarta kita lihat sebagai ibu kota atau metropolitan, kota yang menjadi pusat dari segala informasi, baik dari sisi atau tempat untuk pemasaran, juga ruang usaha yang bisa memberikan nilai ekonomi untuk kehidupan berkeluarga. Sehingga itu kami memilih bahwa bisnis fashion ini lebih tepat untuk kami kembangkan dalam master plan kami. Tujuannya adalah satu, untuk memberikan pengenalan akan dunia fashion lewat
usaha clothing. Dan juga mengurangi dampak pengangguran. Kita tahu bahwa tingkat angka pengangguran dari waktu ke waktu terus bertambah. Dengan adanya usaha ini akan menyerap tenaga kerja, tapi juga itu mengurangi masalah-masalah penyakit sosial lainnya. Dan yang ketiga adalah mendapatkan laba atau keuntungan. Dan kita percaya bahwa setiap usaha harus mendatangkan keuntungan atau laba. Yang keempat, menyediakan kebutuhan fashion bagi masyarakat. Nah, ini penting sekali karena masyarakat akan tahu dengan usaha, dengan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi sasaran, bisa menjadi target dari masyarakat, terutama dalam busana atau pakaian. Dan kelima, memberikan produk yang update mengenai fashion masa kini. 6, menjalin persahabatan antara pelanggan. Kita tahu bahwa ini pelanggan itu adalah raja. Kita memberikan customer service, pelayanan kepada. Kalau pelayanan yang baik, walaupun tempat kami atau usaha kami itu kecil, tapi karena servisnya baik, pasti masyarakat akan kunjungi kita. Dan yang berikut adalah manfaat. Seperti Anda melihat pada monitor ini, meningkatkan penghasilan dalam usaha, itu manfaat sudah pasti. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memberikan informasi mengenai produk yang terupdate, terkini, memunculkan wirausaha yang terampil dan kreatif dalam memberikan suatu gagasan atau mutu ide-ide usaha yang baik. Apalagi masa pandemi ini, banyak orang sudah kreatif memilih usaha makro untuk berjualan, berdagang apa saja. Tadi ada hikmah dari suatu musibah atau suatu masalah, ya, terutama di bangsa kita ini. Memasuki bab 2, target pasar. Pasti membangun suatu usaha itu kita harus punya target pasar. Target apa yang tanpa target kita tidak akan menembusi pasar. Nah, konsumen menjadi target utama kita. Konsumen yang seperti apa? Kita ketahui bahwa adalah untuk kalangan atau anak-anak sekolah remaja dan di kalangan mahasiswa, biasanya para produsen pakaian lebih senang menerima pesanan dalam jumlah yang banyak untuk satu pakaiannya, karena fashion kami harganya pun sangat terjangkau untuk kalangan anak sekolah, remaja, dan mahasiswa. Pada bab 3, kita bicara tentang bagaimana memulai bisnis itu sendiri. Skill dan pengetahuan, ini penting sekali. Memulai suatu usaha harus punya skill atau keterampilan, kecakapan, juga ditopang dengan pengetahuan. Karena tidak hanya asal membeli atau terus menjual, tapi bagaimana usaha itu bisa berkembang, perlu ada planning ke depan. Sebelum menjalankan suatu usaha yang punya rencana yang baik, maka kami harus mempunyai modal usaha, itu sudah pasti. Untuk merencanakan pemasaran, tapi juga perusahaan kami akan mempromosikan dan mendistribusikan produk kami melalui pasar tradisional. Berikut. Tenaga kerja, pasti kami membutuhkan tenaga kerja. Adanya usaha yang baru membutuhkan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang kreatif, terampil, dan berinovasi. Saya dan keluarga saya memulai usaha ini dengan sendiri, karena usaha ini masih secara kecil-kecilan. Dan mungkin ke depan usaha ini bisa berkembang dan semakin luas, terutama menggunakan sosial media untuk memperluas jaringan usaha kami. Dan saat sekarang ini banyak usaha yang berhasil melalui media sosial. Media sosial sangat berperan aktif dan sangat berperan untuk membesarkan usaha masyarakat. Kualitas, bicara tentang kualitas, ini penting sekali. Masyarakat senang bisa membeli barang